Saya ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 15 Agustus 2023 dan dalam kalender liturgi gereja pada waktu itu dirayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga. Dan di akhir perayaan Ekaristi tahbisan imamat kami dibacakan tugas perutusan yang dibacakan oleh Romo Edi Purwanto selaku Vikjen Keuskupan Agung Semarang kala itu. Waktu itu kami dibacakan satu persatu dan tibalah pada saatnya saya. Romo Edi waktu itu mengatakan demikian. Romo, Bapak Uskup menghendaki supaya Romo dekat dengan beliau. Saya tidak pernah terbayang bahwa saya itu akan tugas di katedral. Ya memang beberapa kali ketika frater, ketika misa pembaruan janji imamat, kami pasti akan datang para frater. Tapi tidak pernah terbayang bahwa sebagai seorang imam baru akan langsung ditugaskan di katedral. Waktu itu saya hanya mengira-ngira, oh tugas di Semarang, ya di paroki yang dekat dengan keuskupan. Nah, ketika lalu saya tahu di katedral itu tentu perasaannya ada takut ya. Takut, bingung, dan cemas. Takut karena katedral merupakan pusat keuskupan. Dan ketakutan yang lain adalah bahwa saya nanti takutnya tidak bisa memenuhi harapan Bapak Uskup dalam diri saya. Dan ketakutan yang lain ya karena saya orang Jogja yang tidak pernah tahu Semarang, bagaimana konteks situasi dan kondisinya, dan diutus untuk pergi ke Semarang. Tapi di sisi lain juga ada rasa syukur bahwa saya boleh dekat dengan Bapak Uskup dan memang itu juga yang mungkin disampaikan Romo Edi, dan saya bersyukurnya bahwa saya lebih bisa mengetahui gerak keuskupan, lalu bagaimana juga bertemu dengan teman-teman muda yang membuat saya bisa semakin muda dan bergairah untuk melayani umat di katedral ini. Kalau ditanya pengalaman yang menarik ya, yang di katedral ya, pengalaman yang berkesan tentu ketika di awal ya. Awal kan orang mengatakan first impression-nya ya. Saya disambut waktu itu Romo Herman dan Romo Sugi, yang mereka berdua itu para petinggi, ya memang badannya itu tinggi ya daripada saya. Jadi saya memang yang paling pendek. Yang berkesan adalah ketika kami itu sering makan bersama, dan juga setiap setelah Natal dan Paskah itu kami rekreasi. Rekreasinya tidak jauh-jauh. Waktu itu 2 kali ya kami kesempatan rekreasi. Hanya kami naik mobil bertiga gitu ke Bandung, lalu kami menginap, lalu jalan-jalan, lalu nanti bersama dengan para romo lainnya kami juga rekreasi bersama. Itu bagi saya sangat mengesan. Dan yang saya sangat terkesan dengan Romo berdua ini adalah bahwa mereka, kakak kelas saya yang sangat jauh ya, tidak pernah memperlakukan saya itu sebagai seorang bawahan, tetapi memperlakukan saya sebagai seorang saudara, sebagai teman, sebagai rekan seperjalanan. Pengalaman berkesan lainnya misalnya dengan teman-teman karyawan ya, setiap tanggal 25 teman-teman karyawan itu kan gajian, dan Selasa setelahnya itu biasanya lalu kami kerja bakti bersama. Ya, biasa kan kami kerja bakti, lalu ya macul, ya nyirami tanaman, mendorong gerobak dan lain sebagainya, lalu kami menutupnya dengan makan bersama. Dan itulah bagi saya pengalaman yang berkesan soal kebersamaan, soal persaudaraan dari hal-hal yang sangat sederhana ya. Kalau tentu ya setelah pengalaman berkesan ada pengalaman yang mengharukan ya. Mengharukan ketika saya ditinggal sendirian ya. Ditinggal sendirian, Romo Herman dan Romo Sugi itu pindah ya, mendapatkan SK yang baru. Waktu itu saya berpikirnya tuh yang pindah itu salah satu. Oh, berarti saya masih ada teman satu. Ternyata 2 Romo ini pindah semua, naik kelas semua gitu ya. Nah, itu yang cukup menyedihkan bagi saya ya, cukup semedot kalau orang Jawa mengatakan itu ada pengalaman terputus di situ. Tapi yang saya syukuri adalah bahwa pengalaman itu membuat saya bisa bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat. Kalau pengalaman lucu ya banyak ya di sini ya. Saya tuh kan biasa kalau pagi atau siang saya keliling ke katedral, di kompleks katedral naik sepeda atau jalan kaki. Biasanya saya cuma pakai celana pendek, pakai sandal jepit sambil entah pegang HT atau juga pegang rokok gitu ya. Ada yang orang yang biasa manggil saya Mas, ada yang manggil Pak gitu.
Lalu ya memang saya biasanya mengaku diri sebagai koster ya, atau karyawan paroki lah. Tetapi lalu ketika mereka tahu bahwa saya adalah seorang romo, seorang imam di katedral ini, lalu mereka sangat merasa bersalah. Apalagi ketika mereka melihat saya berjubah lalu memimpin misa di katedral itu. Dan tentu pengalaman bersama dengan umat dan para romo di sini itu banyak sekali, dan pasti itu menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Bicara soal tantangan ya, tugas di katedral. Yang pertama adalah cuaca. Saya selama tinggal di Jogja itu ya cuacanya stabil ya. Dalam artian ya panas, ya dingin, lalu ketika di Seminari Tinggi Kentungan masih asri, banyak pohon, itu saya sangat menikmati ya. Lalu ketika saya tahun pastoral di Mertoyudan itu juga menikmati ya. Lalu perpindahan itu cukup kerasa ketika saya menjalani masa pradiakonat dan diakonat di paroki Palur Karanganyar. Tempatnya juga cukup panas, tetapi masih ada angin. Nah, tantangannya di Katedral Semarang ini adalah sudah sangat panas, tidak ada angin. Nah, saya pernah waktu itu ganti baju itu sehari mungkin 2-3 kali, sekali pakai keringetan ganti 3-4 kali, karena saking apa ya, tidak tahannya ya dengan udara yang panas itu. Yang kedua adalah jalanan di Semarang yang cukup membingungkan ya. Kalau di Jogja itu kan gampang petunjuknya, itu utara itu berarti Merapi gitu ya. Tapi kan di sini susah untuk bilang mana lor kidul, utara, selatan itu. Ya bilangnya pokoknya ya kanan, kiri, terus balik atau apalah itu ya. Nah, itu yang tantangan soal jalan itu, dan bahkan saya juga sempat tersesat di daerah Jalan MT Haryono waktu itu mau servis HP, HP-nya mati. Jadi saya tidak tahu mapnya kemana. Cuman saya lihat penunjuk arah di mana arah ke Tugu Muda. Nah, pasti katedral kan di situ dan tidak akan pernah pindah. Ya. Lalu tantangan yang ketiga itu soal makanan ya, tentu ya. Cita rasanya kan berbeda dengan saya sebagai orang Jogja ya, yang cenderung manis. Tapi saya pun sendiri pun juga tidak terlalu suka manis ya, atau mungkin karena saya sudah manis sejak dulu ya. Tapi saya merasakan hal yang berbeda ketika di Semarang dan lalu mencoba menyesuaikan itu. Apa yang disediakan umat ya, ya saya makan. Tapi lalu ya mohon maaf ketika lalu banyak makanan yang tidak bisa kami santap mengingat keterbatasan perut ya. Dan biasanya kan lalu teman-teman muda yang biasanya saya ambil untuk mereka menghabiskan segala yang tersedia di meja makan pastoral. Tantangan selanjutnya adalah juga soal bahasa ya. Karena ketika saya di Jogja lalu di Kevikepan Surakarta itu bahasa Jawa lah yang menjadi sarana komunikasi, tapi di sini kan lebih cenderung ke bahasa Indonesia. Kalaupun bahasa Jawa lalu menjadi berbeda karena antara di bahasa Jawa yang di Jogja dan juga di Semarang saya melihat ada sedikit perbedaan. Tantangan selanjutnya adalah tentu hidup komunitas ya, karena saya mengalami dua situasi selama saya 22 bulan di sini. Ketika setahun awal saya dengan Romo Herman dan Romo Sugi, lalu setahun di akhir ini saya bersama dengan para Romo dan Frater yang baru, Romo Dani, Romo Rudi, Romo Singgi, dan Frater Seto. Jadi itu tantangannya, tentu saya sebagai imam baru bagaimana supaya lebih cepat mudah menyesuaikannya. Suka duka bertugas di Katedral Semarang. Yang pertama dulu ya suka ya. Sukanya itu adalah acara-acara keuskupan itu kan biasanya di Semarang ya. Jadi tidak terlalu jauh. Misalnya pembaruan janji Mamat di Semarang ya sudah di Semarang, tidak jauh-jauh harus pergi kemana. Lalu sukanya itu ya dekat dengan keuskupan itu, lalu cepat mendapat informasi gitu ya. Itu sukanya juga. Jadi informasi itu bisa didapat lebih awal gitu ya. Ya melalui banyak informan A1 kan, ring 1 kan. Katedral itu karena ring 1 itu ya, itu yang membuat saya itu juga suka ya. Sukanya itu adalah, yang lain adalah sering jajan itu. Sering ditraktir sama umat. Lalu juga jajan dengan teman-teman muda, teman-teman OMK, teman-teman Komsos itu. Saya jadi tahu banyak tempat destinasi
makan, destinasi wisata di Semarang gitu. Mereka yang mengusulkan, mereka yang mengajak saya, tetapi tetap saya yang bayar gitu ya. Jadi ya itu ya juga duka ya, tapi juga suka gitu. Nah, suka yang lain adalah saya ketemu dengan banyak umat, tidak hanya umat katedral, tapi juga umat dari luar. Makanya kalau misalnya misa Sabtu Minggu gitu ya, mayoritas umat berasal bukan dari katedral. Pernah juga ketemu dari umat dari Surabaya, Jakarta, luar Jawa juga. Saya juga malah sukanya itu ya. Sampai mereka bilang, Romo besok kalau ke tempat kami jangan lupa mampir, nanti kami traktir makan ini spesial. Dukanya tentu karena jauh dari rumah ya, jadi jarang pulang ya. Jadi mungkin saya menjadi Bang Toyib ya, tidak pulang-pulang. Biasanya kalau saya menyempatkan pulang ke rumah itu kalau ada acara di Jogja, acara kumpul angkatan atau acara yang lain, lalu saya menyempatkan pulang ke rumah. Atau misalnya waktu itu beberapa kali saya bersama dengan Guntur itu karena Guntur rumahnya di Mboro, lalu sekalian ngedrop saya, lalu Guntur akan pulang ke Mboro. Atau waktu itu setelah pilkada ya, pilkada, lalu saya dengan Guntur dan beberapa teman muda, saya pulang nyoblos, habis itu piknik ya, ziarah dulu, seperti itu. Duka yang lain adalah ketika saya bertemu dengan banyak pribadi yang saya juga harus menyesuaikan dengan komunikasi dan lain sebagainya, dan juga tugas ya, tugasnya karena di sini saya sebagai vikaris paroki penuh, tidak diberi tugas komisi atau tugas tambahan yang lain oleh Vikep dan oleh Bapak Uskup. Jadi lalu segala macam pekerjaan paroki yang sangat dinamis ini harus segera ditangani dengan kecepatan berpikir dan kecepatan bertindak gitu. Jadi ya memang harus satset, dan itu juga, tapi itu lalu menjadi tantangan bagi saya tersendiri untuk melayani umat dengan lebih optimal. Ditanya soal harapan ya, rasanya sangat tepat sekali, apalagi tahun jubileum 2025 ini kan temanya peziarah pengharapan. Ya, kita harus terus berharap ya, tapi harapan itu juga harus realistis ya. Kalau harapan untuk diri saya sendiri, tentu yang menjadi cita-cita saya adalah saya ingin imamat saya itu bertumbuh dan berkembang menjadi berkat bagi umat. Imamat itu adalah anugerah, bukan prestasi atau pencapaian diri manusia yang lalu kalau misalnya setelah kuliah S1, S2 lalu langsung tahbisan, tidak. Tapi semata-mata imamat adalah anugerah Allah. Dan saya ingin apa yang sudah Allah anugerahkan kepada saya, pribadi yang rapuh dan lemah ini, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga karena imamat itu adalah anugerah, ya tentu harus menumbuhkan atau memberi rahmat kebahagiaan bagi diri saya sendiri. Kebahagiaan itu tidak hanya dengan tampilan luar yang penuh dengan senyuman, tidak, tetapi kebahagiaan itulah yang lalu menjadi pemicu kesehatan fisik dan mental. Itu kebahagiaan yang lalu bisa ditularkan kepada banyak orang gitu. Jadi harapan untuk diri saya ya, saya ingin melayani umat dengan lebih optimal, maksimal, dengan lebih cepat dan tepat, supaya umat boleh merasakan kehadiran Allah, boleh merasakan berkat Allah di tengah masyarakat dan juga di gereja tentunya. Terima kasih Romo Seto, selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih Romo Seto, selamat berkarya di tempat yang baru. Tuhan memberkati.
Terima kasih Romo Seto, selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih Romo Seto, selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih Romo Seto, selamat melaksanakan tugas di tempat baru. Terima kasih Romo Seto, selamat bertugas di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Romo Seto atas kebersamaannya di Dewan Pastoral Harian Paroki Katedral ini. Pastinya kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam tugas pelayanan kita selanjutnya. Dan apa yang kurang berkenan selama ini, ada hal-hal yang mungkin menjadi ketidaksempurnaan, menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Dan semoga selalu setia dalam panggilan iman, sabar, rendah hati, dan selalu membawa sukacita dalam setiap pelayanannya. Berkah dalam. Selamat bertugas di tempat yang baru, Romo Seto. Tuhan memberkati. Romo Seto yang ganteng dan baik hati, saya mewakili Panitia Jubileum 2025, juga beserta para petugas Porta Santa, mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Romo Seto selama mendampingi dan membantu pelayanan Jubileum 2025. Selamat bertugas di tempat yang baru dan tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Terima kasih Romo sekali lagi atas nama teman-teman dari panitia dan petugas Porta Santa. Berkah dalam. Pengalaman saya bersama Romo Seto sangat banyak dan saya alami sejak frater, pernah tinggal satu seminari, dan pada waktu 1 tahun ini saya juga bersyukur boleh satu pastoran juga bersama beliau. Beliau adalah sosok yang sangat cepat di dalam bekerja, satset, dasdes, waswes, watwet gitu ya. Itu yang sering diucapkan dan juga dilakukan oleh beliau. Dan saya pribadi juga bersyukur boleh berdinamika dan juga mengalami serta berjumpa dengan Romo Seto. Dan untuk Romo Seto, marahnya dikurangi, jangan marah-marah terus ya, supaya semakin hari semakin dapat menjadi panutan bagi umat. Harapannya juga di perutusan yang baru di Paroki Klaten juga dapat berkarya dengan bahagia dan juga mengembangkan dirinya, sekaligus senantiasa dan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Sehat-sehat selalu Romo Seto, terima kasih, mohon maaf, selamat menjalankan perutusan yang baru, Tuhan memberkati. Selamat malam Romo Seto, selamat berkarya di tempat baru. Pengalaman saya berjumpa dengan Romo Seto itu waktu di Kendungan. Romo Seto itu masih kecil dan sekarang juga masih kecil gitu ya. Dan setelah 2 tahun dari Kendungan itu kita bertemu lagi di Paroki Katedral ini. Dan saya bersyukur bertemu dengan Romo Seto, karena Romo Seto itu orangnya entengan, mudah membantu, dan ini sangat membantu saya dalam berkarya di paroki, karena walaupun usia saya lebih tua tetapi pengalaman di paroki itu lebih banyak Romo Seto, dan saya banyak belajar dari Romo Seto. Dan terima kasih untuk bantuannya. Dan sekarang ini Romo Seto mendapat tugas yang baru di Paroki Santa Maria Klaten. Kesan saya Romo Seto itu orangnya sangat entengan, cepat dalam mengerjakan segala sesuatu, dan pesannya hanya satu, mengerjakan segala sesuatu dengan cepat, tapi jangan cepat naik darah ya. Sabar, sukses selalu di tempat yang baru. Mantap. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Romo Seto. Kebersamaan hidup di tempat ini mengajarkan kepada kita semua makna kebersamaan. Dan juga dalam tahun jubileum ini, kita pun juga diajak untuk selalu berjalan bersama dengan penuh pengharapan.
Maka kita berdoa untuk perjalanan panggilan Romo Seto dan karyanya di tempat yang baru di Paroki Klaten. Selamat melayani dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, lebih-lebih untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan gerejanya. Terima kasih untuk karya pelayanan di sini, untuk hal-hal yang dibuat bagi kemajuan paroki kita, dan juga untuk hal-hal yang senantiasa diusahakan untuk pertumbuhan umat dan untuk gereja umat Allah. Maka terima kasih banyak, semoga semakin tekun dan setia dalam panggilannya, terlebih juga mengusahakan panggilan yang menggembirakan, yang membawa sukacita dan kebahagiaan di dalam hati maupun juga di dalam kebersamaan dengan umat dan banyak orang. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati berkah dalam. Halo Romo Seto, terima kasih untuk kebersamaannya selama setahun ini. Banyak hal yang baik, yang menyenangkan, inspirasi, ide segar, semangat, dan gelora pelayanannya luar biasa. Romo Seto nanti di tempat baru cepat kerasan dan berkarya banyak talentanya supaya tidak dipendam, tapi dilipat gandakan bagi kepentingan jemaat dan bagi kemuliaan Tuhan. Selamat jalan dan sampai jumpa nanti di surga. Oh iya, Romo Seto, sebelum di surga kita kan di dunia. Nah, Romo Seto jangan lupa berolahraga, ya, supaya mens sana in corpore sano. Olahraga penting supaya kita berkeringat, supaya kita segar dan jadi lebih bergas dalam karya-karya kita. Ya, olahraga ya Romo ya. Saya Romo Herman, Vikep Surakarta, mengucapkan selamat datang di Kevikepan Surakarta untuk Romo Seto untuk menjalankan tugas pelayanan di Paroki Klaten. Selamat berkarya, semoga Tuhan memberkati. Saya Romo Sugiono, saat ini tinggal di Keuskupan. Kurang lebih 1 tahun saya tinggal bersama Romo Seto di katedral, sewaktu saya masih di katedral sebagai vikep. Pada waktu itu saya sudah di sana lebih dulu, kemudian Romo Seto di bulan September masuk katedral setelah tabisan. Dan sebenarnya Romo Seto orangnya asik, semangat kerjanya, kreativitasnya, ceket-ceketnya, dan itu menjadi pengalaman yang menyenangkan bersama Romo Seto. Maka beberapa tugas yang diberikan Romo Seto menurut saya juga pada waktu itu berjalan dengan sangat baik, dan bagi paroki juga saya rasa juga banyak membantu. Jadi saya sungguh merasa bersama Romo Seto bisa hidup bersama, dan terutama dalam tugas-tugas juga saya lihat Romo Seto bisa diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas ini. Maka saya sangat senang bisa bersama, dan tentu juga terus berharap pada Romo Seto agar terus mempunyai semangat di dalam pelayanan, di dalam tugas-tugas yang dipercayakan. Dan saya juga mendengar Romo Seto akan pindah ke Paroki Klaten, dan saya rasa sebagai imam muda pindah itu hal biasa, termasuk semua imam pindah mutasi dari paroki ke paroki lain, dari tempat satu ke tempat yang lain adalah hal yang biasa. Dan sebagai imam muda, saya juga sangat mendukung kalau imam muda itu juga durasi waktu berkarya itu tidak usah terlalu lama di satu tempat,
Tentu tujuannya supaya banyak belajar, baik belajar di tempat-tempat yang baru, belajar hidup bersama dengan Romo yang baru di situ, belajar hidup juga bersama umat yang dipercayakan di tempat itu. Karena memang sebagai imam muda tentu semangat belajar dan belajar dan belajar, saya rasa ini menjadi hal yang baik dan positif untuk tujuan ke depan, karena imam-imam muda itulah yang ke depan pasti akan meneruskan tugas pelayanan-pelayanan. Maka saya sekali lagi dengan adanya mutasi Romo Seto dari katedral ke paroki di Klaten, maka selamat berkarya Romo. Romo diutus untuk dua hal. Satu, diutus untuk tinggal bersama Romo komunitas di Pastoran Klaten. Yang kedua, diutus juga untuk menjadi vikaris paroki di sana. Dua hal ini tentu menjadi kesempatan Romo untuk belajar hidup berkomunitas, belajar hidup bersama Romo-Romo yang lain, dan juga sekaligus juga belajar hidup bersama seluruh umat. Saya yakin karakter umat bisa berbeda-beda, karakter Romo juga bisa berbeda-beda. Kita harus cepat beradaptasi dimanapun kita berada, cepat belajar dari mereka, dan harapannya adalah nanti di dalam karya-karya Romo juga bisa berkarya dengan lebih optimal di sana. Saya yakin Romo banyak potensi yang bisa dikembangkan, yang bisa disumbangkan untuk paroki, untuk umat, dan potensi-potensi itu pasti nanti juga akan memberikan dampak besar bagi kemajuan paroki, tentu juga bagi kehidupan bersama di tengah pastoran. Maka Romo selamat berkarya, Tuhan pasti memberkati, dan pasti banyak hal baik yang nanti Romo temukan di tempat-tempat yang baru, baik di Klaten maupun suatu ketika lagi pindah di paroki lain. Syukuri saja, nikmati saja, dan semoga Romo juga bisa meninggalkan kenangan-kenangan indah di paroki katedral, dan akhirnya juga pengalaman itu bisa dibawa ke tempat yang baru. Romo, selamat berkarya, Tuhan memberkati.